Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita jumpa lagi. Sebelumnya kita sampaikan salam kita yang ini selalu kita gaungkan. Salam Cah Nom, salam Parekraf Indonesia. Salam Cah Nom, salam Parekraf Indonesia. Ini tidak perlu latihan nih karena Cah Nom semua. Jadi hari ini kita bersama dengan dua tokoh muda, tokoh Cah Nom. Tapi ini bukan Cah Nom Kulon Progo, walaupun yang sebelah kanan saya atau sebelah kiri Anda itu adalah orang Kulon Progo asli, yang sebelah kiri saya atau sebelah kanan penjenengan itu orang Bantul ya. Bantul harus pakai M. Bantul. Pakai Bantul. Kalau orang Bantul itu kalau ngomong Bantul pasti Bantul. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang calon pemimpin kita, calon pemimpin di negeri ini dan calon pemimpin di wilayah kita atau daerah kita masing-masing. Jadi kebetulan beliau berdua ini adalah tokoh muda atau tokoh-tokoh Cah Nom yang standarnya sudah ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelah kanan saya ini Mas Hasan Saifullah. Ini juga seorang tokoh di sebuah partai, disebut Ray masih? Sebut ya? Sebut. Partai Kuning atau Partai Golkar. Juga aktif di berbagai macam organisasi. Salah satunya beliau ini adalah seorang Sekbil atau Sekretaris Wilayah Pemuda Ansor atau GP Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi kita ini sekarang berbicara dalam konteks umum. Karena beliau tidak mungkin berstatement atas nama Ansor, mau tidak disemprit ya Mas ya, nah, gitu. Atau gimana semoga lah nanti bebas saja. Kita ngobrol-ngobrol santai. Dan yang di sebelah kiri saya ini tokoh juga, ini salah satu motor di Partai Golkar untuk mempublikasikan atau mensiarkan berbagai macam informasi. Itu sebutannya MPO ya. MPO itu panjangan apa? Media Penggalangan Opini. Media Penggalangan Opini. Jadi rodo tukang misruh ngono ya. Ora ya? Enggak ya, enggak. Jadi membangun opini bagaimana bahwa organisasi itu menjadi sebuah organisasi yang akan merangkak naik menjadi organisasi yang besar. Mas Slamet Santoso. Sebutannya apa? Mas Slamet tuwek. Isih dinggura kuwi. Masih no. Masih. Nom cilik-cilik. Adik-adik. Oke, Mas Slamet Santoso ini Piyayi Bantul, dulu punya keahlian, salah satu keahliannya itu adalah koleksi keris atau jual beli keris. Bisa tahu? Bisa. Jadi koleksi kerisnya banyak. Jadi kalau sahabat-sahabat ini mau koleksi keris bisa nanti menghubungi Mas Slamet. Beliau juga aktivis di Partai Golkar, sama dengan saya, kami bertiga ini aktivis di Partai Golkar, anak-anak muda di Partai Golkar yang akan berkontribusi kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia untuk membangun. Dan ini merupakan salah satu alat kita untuk bagaimana membuat atau berkontribusi kepada negara agar menjadi sebuah negara yang makmur ke depannya. Bukan sesuatu yang muluk-muluk, tapi ini memang sesuatu yang perlu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara yang baik tentunya. Nah, saya mau ngobrol dulu, mau tanya dulu sama Mas Hasan Saifullah. Ini lulusan sarjana ilmu politik ya. Kebetulan. Politik banget itu. Nah, Mas Hasan, sudut pandang panjenengan tentang calon pemimpin, baik dari tingkat RT, RW, Dukuh, Lurah. Kalau camat atau penewu kan nggak bisa kita milih ya, toh? Nggak bisa. Kalau di kota Jogja ini Lurah ya itu sipil juga atau PNS kan gitu. Nah, sampai dengan ke presiden. Gambaran besarnya dulu, harapan keinginan panjenengan selaku tokoh muda itu apa saja? Ya terima kasih nggih Mas Lili. Untuk gambaran pemimpin itu kan sekarang kita lihat kebutuhan ya di masing-masing tingkatan. Nanti kalau untuk pemimpin di tingkat RT itu kan menjawab pertanyaan atau
kebutuhan-kebutuhan setingkat RT. Ya. Nanti ke atasnya juga menyesuaikan. Ya. Tapi ini keluar dari pandemi ini kan banyak permasalahan yang kemarin mengendap. Ya. Jadi rodok rodok ngintip sitik lah. Jadi memang ini kan perlu diurai. Jadi untuk kriteria pemimpin di semua tingkatan itu satu, yang penting dia progresif lah. Ya. Harus progresif karena perkembangan dan prioritas kebutuhan masyarakat itu semakin banyak. Itu harus paling nggak harus bisa menjawab lah. Ya. Jadi satu progresif dan harus muda. Kuncinya harus muda. Karena yang bisa mengikuti perkembangan zaman untuk saat ini ya kalangan kepemudaan. Itu di semua tingkatan. Jadi untuk menjawab kebutuhan di masyarakat karena tuntutan semakin berat, dan jenengan sendiri sebagai anggota dewan kan juga sudah sudah paling enggak untuk memetakan kondisi sosial masyarakat di DIY ini kan sudah mulai tergambar. Mungkin seperti itu. Jadi satu progresif, dua muda, yang tiga harus peka. Itu harus peka. Jadi tidak cukup nanti seorang pemimpin itu dengan janji-janji yang mungkin dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakan. Jadi memang harus peka, jadi harus menyesuaikan prioritas kebutuhan di masing-masing wilayah, masing-masing tingkatan. Mungkin seperti itu. Nanti itu penjabarannya banyak banget. Oh iya, sedino ora rampung. Rampung nih. Ya. Itu muda itu muda gimana? Saiki muda ini berjiwa muda saja cukup enggak? Nggak cukup. Terus nek kriteria umur piye iku? Ya paling enggak kalau masuk muda itu ya di bawah 60 tahun. Wah, iya, itu 60 tahun. Kira kira-kira piye gitu. Untuk ini eksekutif ya, kita bicaranya eksekutif ya. Eksekutif. Dan kalau RT itu kan sebenarnya kan penerjemahan atau turunan dari eksekutif juga kan gitu, walaupun itu tingkatan RT. Jadi jenengan kunci harus berjiwa muda, harus orang yang masih muda, punya kepekaan, kebutuhan dari masyarakat di sekelilingnya, dan dia menyampaikan sesuatu yang mereka memang bisa, bukan hanya sekedar bluff gitu ya, gula-gula marahi loro nanti ya, gula-gula gitu ya. Oke, sementara yang ini, wah ini menarik ini kalau kita Mas Hasan sudah mulai bicara ini. Geger tatanan. Geger itu nanti. Ini kalau kemana-mana videonya juga nanti akan ramai ini. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang kita masuk ke Mas Slamet Bantul. Atau ya Jogja wae lah, ya DIY no ya, ini kalian berdua, penjenengan berdua orang DIY. Menurut penjenengan yang disampaikan Mas Hasan, kalau menurut penjenengan seperti apa? Nggak usah dikritisi, tapi versi penjenengan bagaimana? Nah, Nggak gelut, bro. pertanyaan kan harusnya tadi. Nah, intinya piye intinya? Kalau menurut saya, jadi penjabaran pemimpin itu kan, yang namanya pemimpin itu harus punya mimpi. Nah, kriteria pertama untuk menjadi pemimpin adalah visioner. Visioner, tambahan gitu Mas Hasan. Paham tuh visioner. Bagaimana sesuk ketika jadi pemimpin kepiye. Nah, terus tidak akan lengkap ketika seorang yang visioner itu tanpa kebijaksanaan. Oke. Dari orang yang visioner, beliau atau siapapun itu nanti yang pemimpin itu harus bijaksana. Oke. Nah, konteks bijaksana itu pasti akan meliputi peka, peduli, ikhlas dan lain-lainnya. Gitu. Ikhlas berbagi. Oh, peduli semua. Peduli semua. Ya. Oke. Kriterianya tua. Belum tentu, Mas. Kadang muda itu bukan di umur. Kalau Mas Hasan tadi ngendikan batas maksimal 50. 60. Sepakat, saya juga sepakat. Tapi harus ada sisi itu dulu. Apakah yang batasan muda itu sudah bijaksana, punya visioner, jangan-jangan banyak kepentingan di belakangnya. Gua rasa jadi pemimpin ya. Oh gitu. Itu ya, visioner, bijaksana. Nah,
Yang ketiga ini adalah responsif. Oh, responsif. Itu paling penting. Oke. Meskipun orang yang bijaksana pasti responsif, tapi kecepatan untuk respon itu kadang kok kan mikir kan, itu orang bijaksana itu kebanyakan kan kok mikir ya. Nah ini tiga hal ini. Tapi yo dalam keyakinan kami ada yang namanya sidik, fatonah, amanah, tablik. Itu harus melekat. Santri ya iki. Nah itu harus melekat. Tokoh pemuda Muhammadiyah. Oh, ngono. Tokoh Ini Oke, terus Jadi dalam 4 kategori ini tadi harus sinkron dengan yang namanya visioner, yang namanya bijaksana, yang namanya responsif. Nanti pasti undang-undang yang selama ini mereka atau siapapun di konteksnya kan nggak eksekutif dalam tataran di atas kabupaten. Oh, Gitu. iya. Nong Yujo rasa nggak ke eksekutif Iya. di atas kabupaten. Kita kan ngomong nasional toh, Bro. Oke, Iya, langsung. gitu loh. Oh, rawani nabrak beteng aku ya, Iya, Bro. nggak boleh ya. Oke, terus lanjut. Ya gitu. Jadi akan menjadi idealis ketika menurut pemikiran saya 3 hal tersebut menjadi kunci pokok menjadi pemimpin yang modern, Oke. dan 4 hal tersebut yang menurut keyakinan kami itu menjadi pedoman. Oke. Pedoman untuk menjadi pemimpin yang ideal. Oke. Itu Mas Oke. Lili. Berarti saya memimpikan ada pemimpin yang seperti itu. Oke. Gitu. Harus pinter. Wajib. Wajib. Ya pinter itu kan yang lebih luas yo cerdas lah. Cerdas. Cerdas. Karena cerdas itu nanti akan dia bisa menyesuaikan. Oke. Karena ini konteksnya nanti daerah, terus ada perkembangan zaman juga di situ. Oke. Kalau hanya untuk orang pinter itu kan orang yang textbook itu pinter, Iya, betul. tapi ya. dia belum tentu paham Hmm. kondisi saat ini dan kondisi lingkungan. Jadi dan cerdas kan tidak bisa diukur dengan nilai ya, karena itu ada di masing-masing. Yang jelas seorang pemimpin itu kalau kebutuhan pokok itu menurut saya ya responsif. Karena responsif itu akan menjawab di mana dia berada dan kapan dia Dan mau ngapain juga. Gitu. Dulu ada seorang senior yang memberikan nasihat untuk saya. Ya. Mas, orang pinter itu nggak cuma cukup pinter saja. Pinter ngomong, pinter bertindak, pinter berpikir, pinter bicara, ya pinter ngomong, pinter bicara. Tapi harus pinter mendengar. Gimana menurut panjenengan? Pemimpin, kembali lagi yang namanya pemimpin itu berawal dari mimpi, guys. Yang tambahin P sama AIN. Mimpi dalam bangun ya, Iya, bukan mimpi dalam tidur ya. bukan. Bukan, oke. Nah, artinya kembali lagi itu tadi bahwa kenapa dikatakan bisa responsif, bijaksana atau visioner itu kan karena bagi saya pemimpin itu tidak hanya iso itu tadi ngomong dan lain-lain. Kekuatan mendengar itu akan menjadi sangat penting banget karena bahasa aspiratif itu akan membentuk sebuah kebijaksanaan. Oke. Nah kayak gitu loh. Ketika pemimpin itu bahkan iso tidak hanya mendengarkan tapi juga memahami setiap keluhan masyarakat. Tanda kutip kembali lagi ke responsif itu tadi. Itu jelas pemimpin akan disayangi oleh rakyatnya, dicintai oleh masyarakatnya, tidak hanya masalah pencitraannya, gitu loh. Kalau pencitraan, kok podcast gini gampang banget lah, tercitrakan ya. Banyak tuh sekarang calon-calon pemimpin yang notabene pengen ABCD-Z, mereka hanya memanfaatkan media sosialnya tanpa memahami bahwa responsibility pemimpin itu tidak hanya di pencitraan, tapi memang di tindakan dan sejauh mana tindakan itu memberi manfaat pada masyarakat. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin harus pandai mendengar. Ya, wajib. Nah, untuk mendengar itu bisa memberikan respon yang baik dan seterusnya kan. Ya. Gitu. Ilustrasinya mungkin saya bisa sedikit membuat sebuah pemicu untuk obrolan kita. Bahwa memposisikan sebagai gelas kosong, sehingga saat kita tuangi air itu ya nggak meludak, nggak terus keluar dari gelas itu tadi, kan gitu ya. Jadi menampung segala macam aspirasi untuk kemudian diolah
kemudian direspon dan seterusnya, kan gitu ya. Jadi memposisikan, jadi pemimpin itu responsif, muda, visioner, ya punya mimpi, mimpi dalam bangun bukan mimpi dalam tidur. Karena kalau mimpi dalam tidur itu bisa lupa, yang ingat hanya saat mimpi basah, Mas Slamet. Tiba-tiba teles, ngopo iki? Nah, gitu ya. Biasanya seperti itu. Mas Slamet masih sering basah? Oke, jadi ini gambaran besar. Ini mesti kita kulik sebenarnya, karena beliau berdua ini juga tokoh-tokoh yang bisa jadi ke depan menjadi tokoh-tokoh yang akan menduduki eksekutif yang ada. Bukan tidak mungkin hari ini usia berapa Mas? Usia 40 tahun. 40 tahun. Mas Slamet? 36. 36, 40 tahun. Itu naik 10 tahun lagi bisa loh jadi bupati. Ya, sangat bisa. Bisa toh? Bisa loh, ya kan? 10 tahun lagi kan gitu. Artinya apa? Apa yang kita lakukan hari ini pasti akan ada efeknya ke depan. Itu kita niati, ya bismillah. Oke. Sekarang gini. Kita berbicara tentang kepemudaan. Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta ini apakah sudah melek politik atau belum? Saya ingin Mas Slamet, bagaimana pemuda-pemuda yang ada di daerah Yogyakarta ini, apakah mereka ini mayoritas atau berapa persen menurut penjenengan yang sudah melek politik? Nah, ngomong tentang pemuda itu kan kalau dalam konteks di pemuda dan pemudi ya? Ya, Ya. pemudi. Jadi itu kan pasti terbatas dengan umur. Oke. Indikator mutlak seorang pemuda itu 30 tahun ke bawah lah. Nah, 30 ke bawah. 30 tahun ke bawah lah. 15, 12, remaja. Sing wis ngene, sing wis iso milih lah ya. 17 sampai 30. Ya. Berbicara dengan terkait dengan pemuda yang melek politik, menurut saya di DIY itu kita kan ngapunten sebelumnya saya jangan ngapunten Mas. Saya Mas, kebiasaan ya Mas, aku soalnya itu kebiasaan yang nggak baik itu. Karena saya Anda merasa, tidak punya salah dengan saya. Iya, tapi saya merasa itu Mas bahwa Fadil sampai senyum, ya kan? bahwa apa yang akan saya utarakan itu mungkin akan menyinggung A, B, C, D, saya kan nggak enak juga. Minta maafnya nanti terakhir saja. Oh ya. Oke. Terkait pemuda yang melek politik dengan klausulnya, indikatornya jelas ya, 17 sampai 30 misal kayak gitu nih. Untuk di DIY itu masih butuh suri teladan menurut saya. Butuh push lah dari senior agar bisa memperkenalkan bahwa politik itu asik loh. Gitu loh. Politik itu nikmat loh. Gitu loh. Wong NPO yang ngomong ngene kuwi. Gimana? Caranya piye caranya? Caranya adalah konkret ya. Agar gini, tadi kan pertanyaannya bukan caranya, tapi pertanyaan awal itu apakah pemuda saat ini itu terus nanti konkretnya piye? Nah, kan ngono. Iya, oke. Jadi sithik-sithik Mas. Oke. Ketika jenengan tanya pemuda saiki piye? Pemuda saiki secara statistik saya nggak punya datanya. Tapi yang jelas yang saya amati adalah dengan banyaknya kejadian-kejadian saat ini di DIY yang notabene ngapunten ketika kali lagi mengatakan ya banyak klite itu kan usia-usia mulai muda itu kan banyak kurang adopsi terhadapnya aspirasi para pemuda tersebut. Nah, masih butuh pendidikan politik. Dan biasanya setahu saya aku bingung setahu saya bahwa pemuda yang senang politik itu biasanya hanya tersirkel pada lingkup keluarga. Jadi misal ketika Ume, Lie, Bapak Eneng terjun politik, anak ini melu. Jarang yang notabene langsung dia memang senang berpolitik tanpa ada dijak koncone, ayo dinamika bareng, itu sangat jarang. Artinya di sini memang kaderisasinya perlu kaderisasi keseluruhan sebetulnya, tidak hanya ngapunten ketika saya berbicara Golkar di Golkar sebenarnya itu semua. Tapi berhasil loh, berarti kalau bapaknya politisi anaknya bisa masuk di politik itu kan juga itu berhasil dalam konteks pengkaderan.
bisa dibilang iya, bisa ya emang iya. Saya nggak mau menolak itu. Ya berhasil, tapi itu kan menjadi sebuah apa ya? Sebuah circle tersendiri yang akhirnya ketika orang di luar circle itu pengen gabung lah bahasanya atau ingin mencintai, itu seolah-olah akan ada butuh ekstra, pemikiran. Dan menurut ini kan bicara biar agar supaya banyak kan diskusi. Banyak kan diskusi. Ajak ngopi bareng, dolan bareng, dangdutan bareng. Nek upamane seneng dangdut. Kalau seneng dangdut. Senenge dolanan apa? Olahraga bareng. Terus nek senenge touring, ya touring bareng. Jadi pakai mekanisme soft campaign dulu. Soft campaign. Jadi tadi ngapunten teman-teman atau saudara biasanya dengan sahabat, ngapunten sahabat semua bahwa siang tadi itu sebetulnya kita bisa ada acara nih terkait dengan berkah. Berkreasi bersama. Iki. Iya. Kan kono le promo. Baleni. Iya. Terus. Nah, hal ini tadi alhamdulillah beliau sebagai kalau di Golkar Mas Lili ini adalah salah satu anggota dari fraksi DPRD DIY. Beliau juga wakil ketua Komisi C dan sekarang wakil fraksi juga ya. Iya, wakil ketua. Kebetulan. Dan di pleno atau di pengurus harian beliau parekraf. Nah, artinya inilah salah satu contoh pemimpin yang saya anggap tadi visioner. Nek bijaksana nih aku sih ngukur. Nek visioner itu ini bisa. Oke. Visioner itu bijaksana nih saya bisa rompas. Perlu olan. Perlu proses bukan olan. Kritikan yang baik. Perlu proses. Nah, terkait dengan 4 hal yang tadi beliau jelas lebih paham karena secara background beliau juga dididik oleh abae nggih. Bagaimana beragama yang baik, berkeyakinan yang baik, berteman yang baik. Nah, itu terkait dengan bagaimana caranya agar pemuda itu tertarik, ya itu tadi politik itu dibuat asik. Diskusi kayak gini kan asik sebetulnya. Tapi sebisa mungkin sesuk meneh, Mas. Saran iki ya, Mas. Aja ngomong sing wis biasa berpolitik. Gitu loh. Ajak wae nom-noman apa sapa sing nanti ada waktunya. Itu ada. Ini ada space sendiri nih sahabat. Nanti tenang gitu. saja. Ini jadi biar politik ternyata asik. Gitu loh. Gitu. Mas Slamet dulu bapak atau kakek moyangnya ada di politik enggak? Enggak. Nah, ini sebuah contoh ini sahabat. Contoh bahwa Mas Slamet ini terjerumus atau memang menjerumus sendiri? Seneng ya? Emang seneng. Gitu ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh nih sahabat bahwa beliau tidak melalui proses keluarga dulunya patron family atau untuk menjadi seorang tokoh politik di partai, tapi memang sudah ada panggilan jiwa. Wes rasa ngojo lah intinya ngono ya. Nek dibilang sengaja atau enggak sengaja, saya menyengajakan diri. Gitu loh, menyengajakan diri. Jadi, apa alasannya masuk di politik? Alasannya seneng golek konco. Gitu loh. Jadi dulu tambah rezeki. Ya salah satunya. 2024 ketika itu, 2024 saya ingat banget. Saya itu diajak sama yang namanya Tito Utomo. Itu ibaratnya guru saya di awal-awal dulu. Dan ini ada korelasinya ya. Saya itu diajari sama beliau, sama Mas Tito itu. Mat kowe melu aku. Apa? Ayo ning Golkar. Oke, siap. Ning syaratnya siji. Apa? Kowe ngrungokno tek. Ora usah takon kowe ngrungokno terus wis. Itu saya ikuti dan saya cuma jadi pendengar. Kowe tulan-tulung kok ora dong. Soalnya Mas Tito itu tahu kalau ini ngeyelan gitu. Nek ben ora. Gitu. Bar kenal-kenal sama iki aku dadi kudu ngeyel. Oke. Terus dari situ saya di Karsinal awal itu di Kaliurang ketika itu. Karsinal apa? KM, kaderisasi dan fungsional. KM AMPG ketika itu. Terus saya berproses sampai tingkat nasional. Karsinalnya dulu barengan sama ya termasuk Dimas KM itu dan teman-teman itu. Anak buah Smith. Ya, itu. Oke. Sampai 2009
Ya dari 2009 itu udah Bapilu, tapi posisi Kuliah di mana dulu? Kok isin aku nek. Terus apa jurusannya apa? Kalau jurusan ekonomi. Ekonomi. Lulusnya ekonomi. Lulus Soalnya ekonomi. saya turun ekonomi nek. Sarjana ekonomi ya? Ekonomi. Oke, ini ringkas cerita tentang Mas Slamet. Nah, ini Mas Hasan. Saya nggak tahu Mas Hasan ini punya patron politik dulunya, ya atau tidak? Dari keluarga, dari Nggak orang ada. tua? Nggak ada. Ya, berarti ini di dua orang. Nah, Sama, ini luar biasa. Ini beda dengan saya. Saya ini rodo karena proses kaderisasi dari orang tua. Tapi kalian jenengan berdua ini luar biasa. Nah, menurut jenengan, tadi udah dijawab panjang lebar sama Mas Slamet. Perspektif penjenengan tentang pemuda di daerah Istimewa Yogyakarta ini, tentang pandangan terhadap politik. Saat mereka itu, aku ki cah nom, aku anak muda. Iki memandang politik itu responsif, positif atau nggak peduli, atau bahkan mau foto kayak gitu. Menurut jenengan gimana? Kalau di tataran umur, mungkin yang di umur 25 ke atas itu sudah wis rada mikir lah untuk urusan politik itu. Apalagi yang sudah menikah, karena ternyata dalam kehidupan itu pas urip tenanan itu kan terbentur-bentur masalah politik. Terus karena pengalaman pribadi, tetapi untuk anak-anak yang lebih muda yang dengan bahasa milenial itu yang saat ini susah untuk digambarkan, itu susah karena dunianya sudah lain. Kalau menurut saya sendiri, karena kebetulan lebih sinau ya politik dan memang saya komitmen dengan jurusan saya itu. Jadi saya memang belum pernah bekerja langsung terjun ke politik. Dan dengan perjalanan waktu juga banyak pembelajaran yang yang diperoleh bahwa nek urip kuwi memang semuanya diatur oleh politik. Dan karena semua kebijakan itu melalui proses politik, dari hal yang terkecil lah sampai hal-hal yang besar. Dan itu yang itu kan untuk saat ini banyak yang tidak menyadari. Kemarin salah satu contoh lah, saya juga menemui perwakilan dari presiden mahasiswa salah satu universitas. Di situ ada presiden mahasiswa, ada ketua partai pemenang pemilu di kampus. Itu setelah saya tanya, karena beliau aktivis kan loh Mas. Jadi pandangan tentang idealisnya sangat kental lah. Dan begitu saya tanya, Mas nanti wis sakwise lulus sih terjun politik lah? Ternyata nggak tahu. Itu kan ironis. Ternyata banyak aktivis mahasiswa sekarang ini menggebu-gebu untuk mengkritisi, terutama mengkritisi dan dengan bahasa mereka itu tentang kebijakan dan lain sebagainya. Tetapi dia sendiri tidak punya keinginan untuk terjun ke politik. Jadi kan masa kritis mahasiswa itu kan hanya waktu dia menjadi mahasiswa, karena mungkin mahasiswa itu kan tukang demo dan lain sebagainya lah. Nah itu kan sayang. Jadi energi positif dari teman-teman mahasiswa yang untuk menyikapi hal-hal yang terjadi itu kan responsif. Tapi ternyata kedepannya mereka juga belum paham mau seperti apa. Padahal harus disadari kembali ke tadi bahwa kita itu memang harus berpolitik karena kebutuhan. Politik adalah kebutuhan. Karena ini di negara demokrasi juga, dan itu ternyata belum banyak. Jadi mungkin nanti jenengan kan sekarang duduk di komisi C. Kalau untuk yang komisi sumber daya manusia itu komisi apa? Komisi yang kesejahteraan di komisi D. Pendidikan, kesejahteraan. Nah, itu mungkin bisa nanti untuk kepada dinas terkait bahwa saat ini Indonesia itu butuh pendidikan politik yang masif, dan itu harus masuk ke kurikulum karena biar melek bahasanya. Jadi potensi kepemudaan yang sangat luar biasa, tetapi dalam konteks politik nah, ternyata kan mereka tidak punya keinginan untuk berpolitik. Padahal untuk merubah
sistem tatanan dan untuk membuat kebijakan itu kan harus terjun ke politik. Kalau kita teriak di luaran itu ya supaya wong delok bal kali Mas. Iya. Delok ya apa kendelalok. Ya udah meng bengok ning jaba toh. Iya. Dan itu tidak bisa mempengaruhi. Mungkin itu yang harus dipahami semua pihak bahwa kita butuh pendidikan politik juga. Mungkin seperti Jadi itu. salah satu opsinya bahwa jadi menurut penjenengan bahwa hari ini memang masih banyak kepemudaan yang belum melek politik, Ya. belum melek. Ya. Dan salah satu opsi menyelesaikan itu adanya pendidikan politik. Dan kalau bisa itu menjadi sebuah materi khusus Iya. yang menjadi tugas dari pemerintah untuk menyampaikan kepada masyarakat, termasuk anak-anak muda kan gitu. Gitu ya. Iya. Karena gini, kalau dilihat secara statistik lah, mungkin dari ranking 1 di semua tingkatan pendidikan ya, SMP, SMA dan itu kuliah, itu dari orang-orang yang punya prestasi akademik itu berapa yang dia punya keinginan untuk berpolitik. Itu pasti angkanya kecil. Padahal kita butuh orang-orang cerdas, dan kalau pinter nanti kan hanya hitung-hitungan akademik ya. Dan cerdas itu kan juga orang yang berpengalaman, berpendidikan. Jadi itu terbentur kan. Ya. Terbentur gitu. Digebuki Bentuk sih. terus. Terbentur kan gitu. Nah, ini kadang seperti itu. Nah, Pengalaman. ya. Jadi menata meja di dalam ruangan dan di luar ruangan itu berbeda. Jadi mendingan kalau kita itu bisa menata meja, kita masuk di ruangan itu. Jelas. Ilustrasinya kan begitu. Ya. Menjadi salah satu bagian dari pemerintahan. Ya. Misalnya bisa jadi eksekutif, misalnya bisa jadi legislatif. Kan gitu? Ya. Ya kan? Oke. Konsep bahwa adanya materi pendidikan politik ini menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah agar supaya kita tidak sangat berpikir atau bahkan cenderung pemikiran kita saat ngomongin politik itu dianggapnya kotor, dianggapnya jahat, dianggapnya licik dan sebagainya. Padahal seperti beliau berdua tadi sampaikan, ya menata sebuah negara, menata sebuah wilayah, daerah dan sebagainya, semuanya dengan mekanisme politik. Artinya kebijakan pembangunan, kebijakan berbagai macam hal itu juga tidak lepas dari kebijakan politik. Kan gitu ya? Oke. Ada tambahan? Untuk kepemudaan bagaimana dan untuk Ini kepemudaan DIY apa? yo wes saiki terserah monggo. RT ya ora apa-apa. RT ya ora apa. Iya. Termasuk kuwi lho, money politik misalnya. Iya menurut saya. Iya kita bikin closing statement. Oke, closing statement saya adalah monggo bagi teman-teman yang notabene masih dalam tataran pemuda dan pemudi ini. Jangan takut Adik-adik itu ya. Jangan takut berpolitik. Gitu aja. Kenapa kok mesti deg-degan Jangan takut berpolitik. Karena kalian jenengan yang Oh ngendikan. iya. Oke. Terus Jangan takut berpolitik, jangan takut dekat dengan politik. harus pakai kacamata kuda. Iya, Terus piye? Kontaknya piye nek kacamata kuda? jangan takutnya. Oh, jangan takut. Gitu, jangan takutnya. Hmm. Tapi tetap kudu bijaksana. Oke. Nah, itu nanti ke depan. Jadi proses pembelajaran ya. Bentur. Hmm. Nah, gitu. Pakai banget, ya. Sering banget Alis. Ya ora. Oh gitu ya, oke. Terus? Artinya bahwa politik itu asik, ayo kita gaungkan itu. Bahwa politik itu memang membentuk pribadi mungkin ya, pribadi yang benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena saat ini memang dengan berpolitik kita bisa apa saja, Ya. bisa gimana aja. Apa keinginan masyarakat, apa keinginan yang ngapunten ketika kita memang tidak mampu secara finansial, mungkin dengan kita berpolitik, ya, dengan kita punya koneksi-koneksi politik, orang-orang politik, kita bisa membantu tanpa harus membiayai, membangun jaringan tersebut. Jadi, ayolah nom-noman, cak nom terutama, ya, berpolitiklah dengan asik, dengan bijak, dengan visioner yang jelas, gitu. Dengan visi yang jelas untuk membangun, bukan untuk membesarkan golongan atau pribadi masing-masing. Oh. Gitu, ya. Idealisme banget. Nah, seperti itu. Idealis. Mungkin. Tapi tetap nganu loh, semua itu kan juga terbentur kepentingan juga. Nah, Kita artinya itu tadi. berpolitik kalau tidak punya Secara keilmuan, politik itu kan untuk meraih kekuasaan. ya. Monggo, terus gimana? Ya memang ya kita harus berkepentingan. Iya. Tapi kan
kembali ke personal lah. Memang untuk terjun ke politik ini harus ada keinginan dari kita sendiri. Iya. Karena yang satu pertama itu yang sering jenengan juga bicarakan itu bahwa ada niatan baik. Iya. Ada niatan baik untuk merubah hal yang kecil di sekitar kita. Iya. Nah, itu nanti juga akan melebar tuh, menyesuaikan sebatas mana kita akan berkiprah di situ. Dan salah satunya harus menggunakan organ, kalau politik ya salah satunya ya pakai partai Harus gitu, pakai salah partai, satunya iya. kan gitu. Ya itu nanti untuk teknis karena masalah kebijakan dan lain sebagainya yang bisa menjadi saluran langsung kan partai politik, karena Dan itu tergantung tingkatan ya. Nah, Ya. RT kan nganggo partai, lurah nganggo partai kan gitu kan misalnya. Nah itu yang saya maksud tadi, kenapa kita jangan tersekat di golongan, jadi nggak jadi konseling statement ini. Oh, gitu ya. Susi meneh malah. Oh iya ya, apa-apa, selanjut aja. Jadi bahasa tadi kan dengan mengarahkan bahwa bagaimana sih pemimpin? Oh. Ya, Nek jane penake karo ngerokok ning ketok kurang etis ya ndak saya. Bagaimana sih pemimpin yang ideal? Heeh. Bagaimana sih sekarang pemuda itu dalam pandangannya untuk berpolitik? Piye to politik sing apik kan gitu akhirnya iya, di situ. Nah, makanya kenapa saya berpolitik bicara ini tanpa ada sekat golongan itu, karena saya memandang bahwa pemimpin yang nanti tersekat dengan golongan tersebut ya buntu. Meskipun cara berpolitik memang dengan berpolitik kita meraih kekuasaan, tapi ketika sudah menjadi penguasa, ya nah hilangi batasan itu. Iya. Maksud saya di situ. Pandai memposisikan. Nah, Oke, closing statement. closing statement ya hampir sama juga sih. Memang sebagai generasi muda kita harus berpolitik. Ya. Itu kebutuhan. Oke. Karena politik itu menjadi kebutuhan untuk bangsa Indonesia, untuk DIY dan untuk ruang lingkup paling dekat dengan kita lah di keluarga. Karo nang omah ya berpolitik. Oke. Gitu ya. aku lagi guyu aja seru iki. Aja seru-seru. Mungkin seperti itu. Ya, Ada yang biasa berpolitik dengan baik kayak gini. memang politik harus dibangun dengan riang gembira Oke. dan dengan satu lah, nanti tetap kembali ke awal, harus ada niatan baik. Oke. Itu nanti penjabarannya macam-macam. Dengan niat baik, dengan syariat yang baik. Ya menyesuaikan. Oke. Jadi saya terima kasih sahabat semua, Mas Hasan, Mas Slamet, ini udah banyak yang disampaikan. Mestinya banyak sekali yang bisa kita kupas, karena kalau kita sambil merokok, sambil minum kopi, ngeteh, itu ini bisa jam-jaman ya, dan yang diomongin nggak jelas kadang-kadang ya. Walaupun memang outputnya ada, nanti ke depan pasti ada, karena semakin sering kita berdiskusi semakin pandai kita, karena dari banyak pemikiran, banyak otak yang kita punya, pengalaman yang kita punya, itu akan tersampaikan banyak. Sahabat Cahanom, sahabat Parekraf semua, saya sedikit melengkapi dari apa yang menjadi statement atau pendapat sahabat kita, Mas Slamet dan juga Mas Hasan, bahwa kita bahwa kita lahir itu sudah langsung menjadi makhluk politik. Kalau kita lahir di Indonesia, dengan sendirinya kita ini menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai keberpihakan politik. Kita negara berpihak kepada kita atas nama politik, salah satunya itu. Kalau kebetulan kita juga keluarga kita atau pasangan kita, istri kita melahirkan di negara lain, sedang kita masih warga negara Indonesia, kita akan langsung double warga negara. Biasanya begitu, Mas. Begitu setelah dewasa, anak itu nanti suruh memilih jadi warga negara di sana atau di sini. Jadi ini merupakan, jadi catatannya adalah begitu lahir kita langsung menjadi makhluk politik. Sudah semestinya kita juga paham bahwa tidak ada sesuatu yang tidak lepas dari kepentingan politik atau mekanisme perpolitikan, termasuk pembangunan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah, tidak lepas dari itu. Salah satu cara untuk mengatur agar supaya kita itu bisa berkontribusi baik, salah satunya adalah masuk di tataran eksekutif atau legislatif, atau apapun ya, di semua tingkatan. Nah, salah duanya atau yang keduanya, untuk bisa mencapai itu, kadang-kadang kita harus masuk di kepartean, apapun partainya. Kebetulan kami bertiga ini ada di Partai Golkar, dan kami akan menyambut baik sahabat-sahabat muda yang lain untuk bergabung di Partai Golkar. Kita belajar bersama untuk bagaimana
membangun bangsa ini, berkontribusi kepada bangsa ini. Semoga gerakan-gerakan kita, gerakan politik, kalau singkatannya dulu Gerpol ya, itu dengan niat baik, dengan niat yang tulus, itu akan menjadi amal jariah. Amin, Kita semua. amin, amin, ya Allahumma Rabbal alamin. Nah, menjadi gelas yang kosong, mendengarkan dari banyak masukan, informasi akan membuat kita menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih pandai, menjadi lebih cerdas, dan menjadi lebih matang tentunya. Menjadi seorang pemimpin bisa mengumpulkan banyak orang-orang pandai di sekelilingnya, itu merupakan satu hal yang baik pula, dan itu butuh kecerdasan. Sehingga nanti saat memimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah wilayah, memimpin sebuah daerah, akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Mas Hasan, Mas Slamet sudah memberikan kontribusi kepada Cahnom, Parekraf daerah semua Yogyakarta. Tentu ini akan menjadi keilmuan tambahan untuk semua pihak, sahabat-sahabat Parekraf dan sahabat-sahabat Cahnom yang menonton ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa memberikan amal jariah untuk panjenengan berdua sekeluarga. Dan doa saya untuk sahabatku semuanya, untuk sahabat yang ada di sini, semoga selalu sehat dan bahagia, rezekinya melimpah, berkah, ibadahnya menjadi lebih mudah, dan yang muslim bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Terima kasih sahabat Parekraf, sahabat Cahnom semua. Kita akhiri, nanti kita akan ketemu lagi. Salam Parekraf, salam Cahnom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.